Jadi lihat di sini persekutuan seluruh hidup. Itu artinya bahwa saya tahu sekali apa yang ada di dalam hati istri saya. Walaupun bukan tahu yang benar. Mau tahu. Karena kalau tahu sih nggak akan pernah bisa dikenal. Jangan pernah berpikir, Bapak sudah perkawinan berapa puluh tahun? Atau berapa abad? Setengah abad, 50 tahun. Dengan istrinya? Oh ini. Istri pertama. Hah? Oh ya. Inginnya ini, tapi harus yang ini gitu ya. Mbak, Pak, eling umur Pak gitu. Apakah setelah perjalanan 50 tahun Bapak bisa mengerti ibu secara penuh? Anda akan selalu dibuat bingung bapak-bapak dengan namanya wanita. Pening. Maka saya nggak pernah mau menikah. Ngeliat aja bludrek saya itu. Wanita susah dimengerti. Dan bapak-bapak ingat, wanita bukan untuk dimengerti. Wanita untuk diterima. Karena kalau mau mengerti, nggak dimengerti. Kok aneh. Drama Korea yang kayak gitu aja disenengin gitu ya. Bisa sampai nangis. Suami pulang nggak pernah diharap-harap gitu ya. Tidak bisa dimengerti. Namun lihat di sini persekutuan seluruh hidup. Bagaimanapun banyak hal yang tidak kita bisa mengerti dengan pasangan kita. Makin lama makin kelihatan. Dan makin lama makin banyak. Maka tidak aneh kalau istri punya litani kelemahan suaminya. Banyak sekali. Romo, suami saya itu beda dengan suami lain. Suami lain itu kalau ke gereja dipegang tangannya. Kalau salam damai pelukan. Suami saya Romo, kalau ke gereja ngiclik sendirian. Bojoku mana gitu. Pakai senter, mana bojoku gitu ya, diliatin satu persatu. Tidak dimengerti. Bahwa ini keseluruhan. Hanya beberapa bapak-bapak juga suka mengeluh pada saya, Romo. Saya itu udah kerja habis-habisan, semua diserahkan pada istri. Saya nggak dapat apa-apa, Romo. Bahkan beberapa kemarin para suami, Pak punya dompet? Ada, tapi kosong. Karena para istri prinsipnya uang suami, uang istri. Uang istri ya uang istri. Don't touch. You touch, you die. Edan gak kalau punya istri preman kayak gitu ya. Mengerikan gitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kita sadar tujuan perkawinan. Ada 3 tujuan perkawinan sesuai dengan kitab hukum kanonik tadi. 1, bonum conjugum. 2, bonum prolis. 3, bonum educationis. Mari kita lihat apa itu bonum conjugum. Kebaikan. Kebaikan itu jangan diidentikan dengan kebahagiaan. Enggak. Bapak 50 tahun bersama ibu bahagia selama-lamanya? 50 tahun bahagia? Mungkin cuma 2 hari bahagia. Alhamdulillah. Ini salahnya, ini salah. Perkawinan seringkali orang mengatakan, saya harus bahagia. Opo. Banyak perkawinan-perkawinan muda sekarang ngeluh pada romonya, Romo saya sudah tidak bahagia lagi, maka saya mau minta diceraikan.
Itu. Jadi perkawinan itu memang masalahnya terlalu banyak tetek bengeknya. Maka Monsinyur itu lucu banget. Di dalam perkawinan, suami dapat teteknya, kita dapat bengeknya. Ini kata-kata Monsinyur. Oke. Ya sudah, Bapak yang tahu di depan. Coba bicara sudah nggak sabar mau sharing, coy. Bapak jangan macam-macam dengan saya. Cuma dua tetek. Pak, maka saya selalu berdoa, Yesus engkau andalanku. Yesus engkau andalanku gitu ya. Ibu-ibu kalau nomor itu apa tuh? Semua itu expired nempel pada saya gitu. Jadi di dalam perkawinan bukan semata-mata bahagia dan sejahtera, tetapi yang penting kebaikan, baik. Dan ingat, untuk mencapai sebuah kebaikan butuh pengorbanan. Gak ada yang baik itu di bawah, yang baik itu selalu di atas. Maka harus dicapai, harus ada usaha. Gimana kita, keluarga kita mau baik? Lawong Anda aja selalu pelayanan terus. Pelayanan menjadi sebuah pelarian. Saya 25 tahun di rumah retret. Anak-anak yang konsul pada saya adalah anak-anak aktivis. Berani nggak saya dengan istri saya naruh handphone? Udah, kita jangan pegang 2 jam ini. Pegang yang pertama, bayar. Keren loh ini. Keren, betul. 50.000 pegang yang pertama. Kita sekarang berdua. Mungkin Anda akan berkata, Romo ini sudah bertahun-tahun berdua. Lihat hasilnya. 5 anak berindil semua kayak tikus semuanya. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah masih nggak berani kita ngobrol, cerita. Bapak Ibu, itu hebatnya gereja. Lihat saja tadi laki-laki sedang nunggu di sini. Jam berapa? 7. Berapa menit? 5. Selesai. Tapi kalau perempuan, 5 orang perempuan berkumpul 100 suara. Saya dengan sesama pastor dari Jakarta ke Bandung. Itu semuanya silensium, diam saja. Diam, karena bingung mau ngomong apa, mau cerita apa. Tapi kalau wanita, oh my goodness, banyak banget temanya gitu ya. Tuh, hebat wanita itu. Maka saya pernah kedatangan seorang ibu yang marah, kecewa. Dia datang ke pastoran saya, Romo, saya mau bicara. Ya Bu, silakan. Anda tahu 1 jam saya nggak bisa ngomong. Saya cuma berpikir, Edan suaminya kuat banget. Gue yang 1 jam aja udah ngerasa ingin meninggal dunia, Tuhan. Gitu ya. Dan setelah 1 jam saya mau ngomong, sudah Romo gak perlu ngomong apa-apa, saya udah tahu, saya pulang aja, terima kasih. Yang penting saya sudah bebas sekarang, sudah lega. Ibu lega, saya jengkel. Memang wanita itu berbeda. Wanita itu punya masalah selalu harus Ngomongin, gak mungkin disimpan. Apalagi wajah-wajah seperti ini, bukan. Maaf.
Jangan semua dimasukkan. Hah? Maka kalau ada masalah juga yang pertama-tama yang tahu siapa? Tetangga daripada suami. Sedangkan suami, laki kalau punya masalah cenderungnya apa? Diam. Diam. Menang. Sedangkan istri ngomong, "Pak, kalau ada masalah ngomong apa?" Gitu. Apa sih? Jadi istri ingin suami seperti istri. Tidak bisa. Dan suami minta istri seperti suami. Pun jangan banyak ngomong. Renungkan dalam hati Bunda Maria kayak gitu. Lalu istrinya ngomong, "Saya bukan Bunda Maria, saya Maria Ozawa." Kata dia itu. Ibu-ibu harus aneh kalau yang di belakang langsung. Janjian. Udah Pak, jangan dibahas Maria. Malah ngomong, "Kamu pernah nonton gak yang itunya?" Pak. Jadi demi kebaikan jelas sekali bahwa di dalam perjanjian pun dikatakan wanita itu penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Pria pun penolong yang sepadan. Maka jangan pernah berpikir aku kepala keluarga. Aku yang menentukan. Lalu istri berkata, "Aku leher keluarga." Kepala boleh menentukan, tapi kalau leher tidak bergerak, ora iso apa-apa. Jadi di situ pentingnya untuk apa? Saya berbicara penolong yang mungkin kalau berbicara. Kita mengerti apa yang dia mau. Maka seringnya kenapa beberapa yang menyebabkan jengkel adalah apa? Keputusan-keputusan besar tidak dibicarakan dahulu. Contoh, saya kan punya orang tua. Istri saya juga sama punya orang tua. Suatu saat orang tua saya sakit. Dia butuh uang. Saya punya. Mana ada sih anak tegang lihat orang tuanya sakit. Ya wes, meneng-meneng keke wae. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena ujungnya juga tetap dimarahin gitu ya itu. Kalau minta izin pasti ribut duluan. Oh, kamu selalu untuk orang tua satu. Kamu lupa punya keluarga. Baru setelah orang tua bilang, "Mas, kenapa dia dibantu?" Apa itu? Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena tidak bisa menjadi penolong, justru menjadi beban. Justru menjadi beban. Kenapa perkawinan menjadi berat? Karena pasangan tidak Jadi penolong. Dalam mengalah kebutuhan. Yang kedua, belum promis kelahiran anak. Ingat, di gereja Katolik tidak ada sebuah perkawinan di mana suami istri boleh punya prinsip child free. Ini anak-anak muda sekarang. Mereka mau menikah tapi tidak punya anak, tidak mau punya anak. Gak boleh. Dan itu menjadikan halangan. Karena mereka berpikir anak itu selalu menjadi pengganggu. Jadi anak muda sekarang itu lebih senang menikmati hidupnya. Going anywhere, buy anything. As long as I am happy And I have money. Itu. Jadi pada saat ada anak, sungguh merepotkan. Maka prinsip sekarang banyak. pasangan saya tidak, gereja tidak bisa. Karena perkawinan harus terarah pada kelahiran. Dan
Dan yang ketiga adalah pendidikan anak. Saya akan banyak menjawab tentang pendidikan anak karena bukan saat kita. Sekarang mari kita lihat tadi dikatakan bahwa di sini ada sebuah perjanjian. Dan ingat di dalam gereja Katolik perjanjian itu adalah tertulis di dalam apa? Janji perkawinan. Dan disitulah letak inti daripada sakramen perkawinan. janji. Di situ intinya. Bukan tukar cincin, bukan sungkem, bukan. Tetapi janji. Di situ letak sakramentalitasnya. Dan lihat, kalau Anda masih ingat janji Anda? Pasti nggak ingat ya, kan cuma sekali ya. Saya berkali-kali ngedengerin. Nggak pernah janji saya. Gitu. Lihat di sini, setia dalam untung malang sehat sakit. Saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Lu sehat, lu sakit, lu suami gue. Lu punya gaji gede, lu suami gue. Lu kagak punya pekerjaan. Kurang ajar beberapa ibu-ibu. UN. Kurang ajar beberapa ibu-ibu. Ini Bintaro tuh kayak gini susahnya dibuat bertobat. Suami mau ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, dia suami saya. Walaupun suami saya pergi dengan wanita lain, dia suami engkau. Lihat. Tapi dicincang. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam janji memperlihatkan totalitas. Cinta saya tidak pernah bisa berubah. Dan Bapak Ibu ingat, ini hanya mungkin kawinan Katolik tanya kepada pasangan suami istri. Calon, nak, nanti kalau dalam perkawinan kamu konflik saling marah. Siapa yang minta maaf duluan? Ada tahu calon istri langsung suami. Dan suami dengan setulus hati walaupun berat. Kenapa kamu jawab seperti itu? Kata saya, Romo, sampai kapanpun suami selalu salah. Mau seperti apapun gak ada yang pasti. Di hadapan istri, selalu salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang tidak pernah salah di dunia ini adalah Tuhan. Yang kedua, istri Anda. Jadi perhatikan pada saat saya hidup dengan pasangan, lalu saya berkata, ingat, siapa yang harus minta maaf duluan? Bukan suami, bukan istri. Lalu jangan berpikir siapa yang salah, dan pernah ada yang harus salah. Yang harus minta maaf duluan adalah yang punya Yesus. Percuma kau rajin ke gereja. Yesus pun berkata, kalau engkau mempersembahkan sesuatu dan engkau ingat bahwa engkau sedang berselisih dengan saudaramu, pergi tinggalkan persembahan itu dan pergi berdamai dahulu. Baru kau kembali. Jadi Bapak Ibu, di sini di dalam janji perkawinan kita harus sadar selalu menghadirkan 3 oknum dalam perkawinan. 1, suami. 2, istri. Nomor 3, Allah. Jadi kalau janji perkawinan ada 3 yang hadir. Jelas? 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 Maka kalau Anda mau cerai, tanya kepada yang ketiga. Kalau Anda mau memutuskan hidup perkawinan, tanya kepada yang ketiga. Dia dihadirkan dalam janji Anda. Sehingga saya selalu mengatakan, sebelum kamu memutuskan
sesuatu doa. Saya selalu ingat apa yang dikatakan kepada ayah tentang saya. Saya kebetulan dianugerahi oleh Tuhan, Anda baca di YouTube, anak yang bodoh. Ranking saya jelek. Tapi konsisten, itu hebatnya saya. Jadi saya SD, SMP 35 terus saudara-saudara. Tidak naik, tidak turun. Gurunya berkata, enggak, 35 itu cukup. Kamu sudah besar. Sehingga ayah berkata, kamu pegel. Dan kalau ayah itu mengajar anak-anaknya, ayah itu senang ngajar matematika. Karena bagi ayah, semua anak harus masuk IPA. Jelas, bro, IPA. Lalu saya dikatakan, kamu tuh kalau matematika, cepat kau jawab. Semuanya, saya tuh selalu 7/3. Saya duduk pada 7/3. Ayat saya akan mudah. Dan Anda tahu tentara tidak ada yang sabar. Jebret! Piro! Saya lupa, jadi lupa lagi. Terus saya berkata, kamu tenang. Semua anak bapak itu otaknya minum gul. Gue itu yang jempol. Kenapa minum gul, Pak? Kamu jawab, sulit. Kadang-kadang tersesat. Dan saya percaya otak saya didengkul. Kenapa? Kalau belajar beda dengan yang lain. Semua cepat, saya lama. Saya nggak bisa cepat. Ramudeng. Sekarang baca koran, teman saya itu cepat. Set, 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 ngerti semua. Aku set, 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 opo, boh. Saya tuh lama bacanya, harus dititeni. Saya nggak bisa. Sekarang kan ada yang istilah yang lama adalah apa? Speed reading ya. Speed reading, cepat, baca cepat. Tidak bisa. Dulu kalau di buku saya ada lihat stabilo. Wes KB di stabiloin, dibuletin. Sehingga semua dibuletin. Mana yang jelas ya kata saya. Malah pening sendiri gitu ya kata saya. Sehingga suatu saat waktu di seminari mungkin Pak Wawan tahu, saya pernah main sepak bola, ditendang kepala saya, kena bola, saya terlempar ke gawang dan tidak gol. Lalu masuk kamar sakit. Kaget dokternya, kamu ditendang sekeras itu nggak geger otak ya? Nggak mungkin dok, kata saya, otak saya di sini, kata saya itu. Tuhan tak pernah salah dok. Dan Bapak Ibu, pesan ayah rupanya membekas dalam hati saya. Saya kalau sudah tidak bisa apa-apa, saya pakai dengkul saya. Apa? Saya berlutut, saya berdoa. Saya berdoa. My power is not my brain. My power is praying. God, raiso. Buatan sakit. Saya hanya bisa. Maka sama perkawinan pun sekali lagi impossible. Kalau Anda tidak melibatkan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak ada sebuah perkawinan yang jalan semulus-mulusnya. Enggak. Anda suatu saat pun Anda capek batin Anda. Aku udah capek dengan dia Romo. Udah capek. Saya udah gak tahu mau apa lagi. Wes, saking udah jengkelnya. Maka lihat di sana, di saat manusia lupa pada Tuhan, maka akhirnya apa? Yang menguasai adalah kemarahan. Dan lihat di sini, mari kita lihat kalau janji perkawinan sedahsyat itu, apa sih yang membuat gereja punya harapan tinggi? Karena yang berjanji adalah gambar dan rupa Allah, manusia. Manusia diberi potensi untuk setia. punya. Tapi potensi itu harus menjadi prestasi kalau dikembangkan. Potensi hanya akan tetap
jadi potensi kalau tidak dilakukan sesuatu. Maka lihat, kita diberi potensi oleh Allah karena kita ini gambar dan rupa Allah. Dan kita mampu di dalam kanon 124 paragraf 1, hanya orang-orang yang mampu dan tidak dilarang oleh hukum yang bisa menikah. Ingat, dalam gereja Katolik kan ada orang-orang yang dilarang oleh hukum. Misalnya, dia punya cacat bawaan sehubungan dengan alat kelamin. Dia tidak mampu menikah. Dia sudah ada halangan juga. Dia sudah menikah dengan yang lain. Itu halangan dalam perkawinan. Membuat dia tidak mampu untuk menikah di dalam gereja. Jadi di sini kita harus sadar bahwa gereja itu membuat janji sedahsyat ini. Karena tahu manusia itu adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Maka manusia itu adalah rekan kerja Allah. Dia punya anugerah, yaitu apa? Co-creator. Maka manusia tidak diciptakan lagi oleh Tuhan dari tanah, tetapi dari manusia. Karena apa? Karena kita menjadi rekan Tuhan. Akan menjadi semakin jelas di dalam perkawinan. Karena apa? Karena di dalam perkawinan, perjanjian ini disimbolkan dengan perkawinan Allah dengan umatnya. Betapa banyak kutipan-kutipan perjanjian lama yang diangkat di sini. Dan ingat, perkawinan Allah dengan umatnya dalam perjanjian lama selalu menghadirkan apa? Pengampunan. Pengampunan. Allah selalu mengampuni orang Israel. Bahkan kalau Anda pernah baca, di mana orang Israel sudah hampir dekat ke Kanaan, tanah terjanji, mereka masih ragu-ragu. Sewaktu 12 wakil dari suku Israel suruh melihat, hanya 2 yang positif. Yang 10 memberi kesaksian, begitu beratnya tanah Kanaan ini untuk ditaklukkan. Hanya Kaleb dan siapa pengganti Musa? Yosua. That's good. Yosua dan Kaleb yang berkata positif. Kalau Tuhan beserta kita, kita mampu. Jadi memang kalau kita melihat simbol kesetiaan cinta yang ada dari Tuhan adalah apa simbolnya? Pengampunan, forgiveness. Allah yang murah hati. Allah yang tidak jatuh pada belas kasihan. Allah yang tidak tegaan. Maka bagaimana kita pun menghadirkan simbol pengampunan pada pasangan. Karena katanya, Ibu tolong katakan salah kalau saya salah. Orang yang paling berat saya ampuni, dulunya adalah orang yang sangat saya sayangi dan saya percayai. Di saat orang yang saya sayangi dan saya percayai mengkhianati saya akan begitu sulit untuk mengampuni. Dan itu terjadi di dalam perkawinan. Gak gampang mengampuni pasangan. Apalagi harus hidup bersama-sama, tidur bersama seorang pengkhianat. Berat. Gitu ya. Saya sudah jengkel, saya gak akan pernah bisa tidur. Dan pengkhianat saya langsung tidur, saudara-saudara gitu ya. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Asem gue gitu ya. Selamanya Anda hanya akan menderita kalau tidak ada aspek simbol perkawinan dalam pengampunan ini. Dan yang kedua, simbol relasi Kristus dengan gerejanya, yaitu apa? Pengorbanan. Saya harus berkorban. Untuk apa? Untuk mengerti pasangan saya. Saya harus berkorban untuk apa? Untuk membuat pasangan saya senang, bahagia. Saya berkorban. Pak, wanita itu siapapun dia butuh diuji.
Jangan katakan wanita Istri Anda, kamu gendut. Jangan. Jangan, itu menyakitkan sekali. Walaupun realitanya seperti itu, jangan katakan. Jangan. Minimal katakan, "Mah, bahagia ya hidup dengan saya." Lalu pegang, lihat ini kah saking bahagianya, nempel semua di sini gitu ya. Istri itu, perempuan itu, saya pernah kemarin seminar di Bogor, pasturnya berkata, perempuan bagaimanapun harus merias untuk suaminya. Saya juga suka lucu memperhatikan perempuan. Kemarin saya ke Solo naik kereta api. Ada beberapa ibu-ibu naik kereta api, di dalam kereta api, pas keluar, pas masuk kereta api, edan. Kayak tiger, lion king. And what happened, di kereta api langsung di-roll lagi gitu. 6 jam di kereta api itu sedang rollan gitu. Keluar, kita mendekati Solo, dia turun. Langsung dibuka rollnya. Langsung megar lagi. Jadi wanita itu memang harus dandan. Dan ingat, makin kuat dan makin lama. Karena foundation seperti apapun retak lagi gitu ya. Dan semuanya mengikuti gaya gravitasi tuh ya. Saya pernah lihat emak-emak gitu ya. Emak-emak kan payudara harus di sini, kok tiba-tiba turun ada di bawah gitu. Mak, kok payudara ada di bawah, Mak? Gitu. Udah tua gitu ya. Dulu payudara, sekarang lato-lato, kata dia itu tuh. Saya pernah mau resepsi, diundang. Lalu saya dijemput sama suami istri, tapi suaminya yang datang ke saya. Loh, Pak, bawa ibu mana? Masih dandan Romo, masih dandan. Saya jemput Romo dulu. Oh, oke. Itu perjalanan 1 jam, bolak-balik itu. Saya pulang. Pak, mana ibu? Saya lihat dulu. Masih dandan Romo. Katakan aku udah datang. Mak, Romo udah datang. Suruh tunggu. Ya Allah, buset, gue aja dibentak. Ya Tuhanku Yesus, kata. Saya nanti, Bu, komuni gak gua kasih, kata saya itu. Lo tahu rasa loh. Dan ibu itu keluar, saya dengan suaminya langsung reaksinya, hah? Terus ya, apa? Gitu. Jadi Pak, betul, pujilah istri Anda. Jangan terlalu jujur. Harus berkorban. Mak, cantik banget, Mak. Iya betul. Tapi bohong. Gitu. Betul. Ingat, untuk memuji pasangan itu perlu pengorbanan. Benar. Lihat aja suami Anda tuh naruh handuk basah aja, enggak jelas. Anda ngomong, Pak, kalau naruh handuk basah di sini, bukan di situ. Saya yakin besok tetap di situ gitu ya. Betul, Bu? Bapak pintar menyalibkan istri. Jadi lihat bagaimana suatu saat kita pun harus memuji, Pak pinter, ini tempat handuk basah. Good, my husband is always good, you know. Gitu. Pengorbanan. Jadi setelah menikah sekian lama, untuk melihat hal positif dalam pasangan itu pengorbanan. Kenapa? Karena kita banyak melihat yang menjengkelkannya. Dan akhirnya makin jengkel. Dan makin jengkel setelah kita bandingkan dengan suami teman kita. Dan dia baik banget ya Tuhanku Yesus. Suami gua ya Allah.
Makin tua, botak, jelek, budek, keras kepala. Aduh Tuhan, udah suruh gantiin Yesus saja di situ gitu. Makin berat. Maka tidak salah kalau simbol perkawinan adalah sebuah apa? Sebuah tanda pengorbanan dalam salib Kristus. Maka Lumen Gentium artikel 11 mengatakan relasi pasutri itu adalah relasi yang tidak sekedar relasi manusiawi, tetapi juga relasi ilahi. Bu, jangan diam aja, saya berapa menit lagi ya Bu ya? Berapa Bu? Saya diberitahu Bu, karena nggak ada jam di sini Bu. Oh itu ada. Sampai jam berapa? Itu lihat. Oh besok libur ya? Saya rekoleksi lagi. Tolonglah kalau besok libur malam ini berduaan lah. Pacaran lagi. Anak kunci pintu kamar anak. Berdua. Tapi jangan lupa matikan. Jangan terang. Karena kalau terang Anda melihat hal-hal yang... Pak, pengorbanan. Jadi Lumen Gentium pun menegaskan apa? Ini adalah konstitusi hasil dari Konsili Vatikan kedua, mengatakan relasi itu adalah tanda relasi ilahi, tidak sekedar relasi manusiawi. Maka di dalam gereja Katolik, Amoris Laetitia mengatakan apa? Sakramen perkawinan. Jadi perkawinan diangkat ke martabat sakramen. Bukan hanya sekedar kesepakatan sosial atau ritual, atau tanda lahiriah, sakramen ini adalah hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan. Pengudusan dan keselamatan. Jadi perkawinan itu adalah cara Tuhan menguduskan Anda. Dan ingat, semuanya orang-orang kudus itu mencapai kekudusan lewat apa? Penderitaan. Penderitaan. Jangan ngomong pengorbanan dulu. Penderitaan. Maka kalau Anda menderita dengan pasangan, itulah cara Tuhan menguduskan. Amin, Pak. Ya, aminnya kita berangkat. Amin. Jadi kelemahan pasangan adalah tool alat dari Tuhan untuk menguduskan kita. Memang kelemahan pasangan itu sekali lagi tidak bisa dirubah. Tidak ada dalam perkawinan yang bisa merubah karakter pasangan Anda. Tidak ada. Seorang ibu tidak dengan pasangan. Sharing dari seorang ibu. Anaknya ada 3, yang 1 berkebutuhan khusus. Sejak kecil ibunya berdoa, Tuhan semoga bisa disembuhkan anak saya ini. Semoga dapat dipulihkan. Makin lama dia makin lihat anaknya mental retarded, keterbelakangan mental. Ibunya berdoa terus menerus. akhirnya dia sharing dengan salah seorang Romo itu sudah senior dan Romo itu menasehatkan ibu rubah doanya. Ibu salah. Apa yang salah Romo? Kalau saya meminta anak saya normal, sehat, itu enggak salah Romo. Kata Romonya berkata, tapi bukan itu yang Tuhan berdoa. Ibu berdoa, Tuhan ubahlah saya. Tuhan sembuhkan saya. Dan akhirnya ibu itu setelah merubah doanya, dia semakin sukacita bisa menerima anaknya yang berkebutuhan khusus. Bahkan
Dia merasa anak ini ajaib sekali Romo. Walaupun dia berkebutuhan khusus, dia sangat sayang kepada kami. Dia kalau mendekap kami pulang kerja, dia peluk Mam, I miss you Mam. Aku mau dengan Mama, dia peluk. Kakak-kakaknya dua yang gak pernah kayak gitu Romo. Gak sedekat anak ini. Sewaktu saya berubah, doa saya, Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya semakin sukacita mempunyai anak ini. Itu lihat. Dikuduskan. Jadi Allah itu bisa memberkati kita melalui pengalaman-pengalaman melalui pengalaman-pengalaman sesat. Ini cara Tuhan mengkhususkan. Allah itu lebih senang bukan membuat hidup kita enak, bukan. Allah itu lebih senang mendidik kita, membentuk kita. Dan Anda tahu kalau sebatang pohon mau dibentuk menjadi ukiran, bagaimana caranya? Gergaji, potong, tatah. Itulah cara Tuhan membentuk kita. Kita mau dibentuk menjadi sebuah ukiran yang baik, ya dipotong, ditatah, disakit, dibiarkan. Halo, Anda jangan ngomong, kok Tuhan kayak gitu membiarkan saya menderita? Lihat, sono. Anaknya sendiri saja yang terkasih. Dibiarkan seperti itu, rela untuk menebus kita. Allah itu menginginkan kita menjadi seorang pemenang. Bukan menjadi orang yang kalah dengan kelemahan. Kan ada orang-orang yang ngomong, Romo, saya itu memang dari kecil, dari bawaan orok, cerewet. Ngomong, sejak dulu saya senang ngomong. Terus ibu tolong, kalau laki suka ngomong, makin gue jangan suka ngomong terus. Nanti udah mati, protes. Saya ngomong pakai Seperti ini. Saya nggak mau pakai baju ini. Langsung dibakar habis bu kata saya itu. Kalau Anda punya kelemahan, jangan mati dalam kelemahan. Matilah sebagai orang yang menang dari kelemahan itu. Gitu. Jangan Anda berkata, saya tuh pemarah dari dulunya Romo. Kalau marah itu ngomongnya kasar. Ya please, udah sadar bagus, rubah. Ya memang dari sononya kayak gitu. Ya Allah. yang enggak lah. Itu bisa berubah, itu bisa adjust. Dan juga kami dan itu berjalan karena apa? Saling menyesuaikan. Saya tahu apa yang dia sukai. Tahu apa yang menyakitkan dia. Saya sadar mana yang harus saya pilih dan saya tidak memilih yang ini karena ini akan menyakitkan pasangan saya. Ini pengudusan. Dan ingat keselamatan. Maka di dalam gereja Katolik perkawinan diangkat dalam martabat sakramen. Artinya apa? Di dalam martabat sakramen, Allah tidak hanya menyatukan, Allah pun memberikan kemampuan. Hanya mungkin Anda berpikir begini, Romo kalau dalam gereja Katolik, sakramen Allah memberi daya, kok nggak kerasa ya daya Tuhan? Kenapa sampai tidak terasa? Karena saya tidak punya waktu untuk membiarkan Tuhan bicara pada saya. Saya tidak punya waktu untuk membiarkan Tuhan menolong saya dulu. Saya hanya diselimuti oleh apa? Oleh kemarahan, kejengkelan, lalu langsung memutuskan. Please, diam dulu, biarkan Tuhan menolong kamu. Suatu saat dalam hidup saya pernah ingin meninggalkan. Saya capek jadi pastor. Saya pelayanan 25 tahun di rumah retret.
konsultasi seringkali sampai jam 12 malam. Ngedengerin orang ngomong. Dan retret kami itu bukan hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rebo. Rebo pulang, masuk lagi baru. Rebo, Kamis, Jumat. Jumat pulang, masuk lagi baru. Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu pulang. Masih saya. Waktu di rumah kan full banget. Kalau jam 12 sampai malam pengampunan atau ada konsultasi, jam 5 harus cepat bangun, bimbing sama mereka. Terus begitu. Dan kalau mau bilang Anak SD, aduh berat saudara-saudaraku. Apalagi anak SD sekarang, susah diatur, kayak orang tuanya. aduh, Sampai akhirnya saya mengatakan, udah cukup, saya capek, saya lelah. Saya keluar aja. Saya ngomong kepada pimpinan, enough, saya nggak bisa. Saya 25 tahun gak dipindah-pindah. Itu terjadi saat tahun ke-10 kalau tidak salah saya. Lalu akhirnya romonya berkata, kalau kamu pergi di sana, kalau saya kamu diam, kamu mau sebulan boleh, silahkan, tenang saja dulu. Gak, enak aja pimpinan ini. Teman-teman saya pindah, gue di sini. Saya tanya pimpinan, sampai kapan? Sampai mati. Dan kata saya itu. lalu saya marah sekali. Saya tidak mau ada pembimbing rohani. Saya biasa membimbing rohani. Saya nggak mau pembimbing, saya mau retret diam saja. Saya diam, saya mau baca kitab suci, saya baca. Saya mau berdoa, saya mau tidur. Saya lakukan itu semua. Makin lama saya menemukan, loh, saya lupa. Tujuan saya pertama apa? Akhirnya saya kembali lagi pada saat saya retret, saya hening, saya berdoa. Saya melihat para petapa begitu tenang, begitu menata hidup. Mereka bisa berdoa, mereka bisa menikmati. Teman saya Mas Pawan tahu, ada di sana. Lalu di bawah senang itu, semua sapi wanita diberi nama orang khusus. Clara, Katarina, Stefan. Dan apa itu langsung Clara, aku akan memeras payudara. Yang lurus. Mereka Tuhan. Mereka menikmati dan menghayati. Cerot. Edan gitu. Bahkan salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Wow gitu. Mereka melibatkan Tuhan pada saat mereka berjalan, memetik kopi, gongsok kopi. Mereka melibatkan Tuhan. Saya langsung belajar doa Yesus, saya belajar di sana. 1 hari 1000 kata Yesus saya coba daraskan. Yesus. Makin lama aku menemukan cinta kembali pertamaku. Dan aku pulang. Bagaimana kok jadi Luar. Kenapa menjadi pemimpin berhadapan wanita? Romo, waktunya tinggal 20 menit. Oke, baik Bu. Kasih. Ini wanita kan, lihat suara wanita. Ini yang saya hindari dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Jadi lihat di sini sakramen itu apa? Allah memberi tolong, memberi bantuan. Maka jangan cepat-cepat memutuskan. Sudah gak tahan kita. Kita sudah gak cocok. Dari dulu juga memang gak cocok. Lu dulu jatuh cinta dicocok-cocokin doang. Itu. Lihat. Bu, terpikir gak? Kok bisa jatuh cinta sih sama bapak yang seperti ini? Enggak, iya ya. Karena Tuhan melibatkan, karena Tuhan terlibat. Jadi kalau Tuhan terlibat di situ,
kita harus sadar kalau Tuhan menyatukan, Tuhan akan beri kekuatan. Rumahnya paling sering ke kiri, Bu. Dan sekarang mari kita lihat perkawinan itu sakramen tadi selesai. Nah sekarang mengapa terjadi sebuah perpecahan? Kenapa terjadi sebuah kehancuran dalam perkawinan? Satu kisah yang selalu saya ingat-ingat dalam perkawinan, pertanyaan orang-orang Farisi, boleh cerai enggak? Lalu dikatakan di ayat terakhir bagus. Ini oke, yang utama. Kata Yesus, karena ketegaran hatimu, Musa menuliskan perintah untuk kamu. Jadi surat cerai ini dibolehkan oleh Musa karena apa? Karena ketegaran hati. Betul, karena ketegaran hati. Apa itu ketegaran hati? Saya perlihatkan fenomena perceraian, Bu, menyedihkan sekali. Ini, tahun 2017 sampai 2020 dalam sebuah penelitian Indonesian Family Activist Association, jadi asosiasi keluarga Indonesia, ibu ini membuat penelitian. Angka perceraian di Indonesia sangat mengkhawatirkan, yaitu 1.170 per hari. Edan. Berarti kalau kali 365, 3 tahun akan ada 1.281.150 pasangan. Dan maaf Bapak Ibu, Tidak semua, maaf, jangan katakan semuanya. Hampir banyak anak-anak yang dibesarkan dari sebuah broken family biasanya punya trouble. biasanya tidak semua, sekali lagi tidak semua, tapi kebanyakan bermasalah. Maka kalau demikian, lihat ini data perceraian dari Badan Pusat Statistik. Kompas menulis begini. Tahun 2009, 493. 2020, 291 pasangan. 2020, dia naik-naiknya. Signifikan. Ini gara-gara apa? Pandemi. Dia sejuta sekian total. Dan siapa yang menggugat cerai umumnya? 70% di sini. 20%, 25% laki-laki. Paling tipis. Kenapa? Karena Yesus selalu berpikir kita punya masalah. Sedangkan suami Pak bagaimana berkawin? Biasa aja. Tidak ada masalah. Kenapa suami berkawin tidak ada masalah? Karena dia sumber masalahnya. Lihat yang sudah 50 tahun perkawinan. Mengampuni tidak, Pak? Ya, istri selalu mengatakan sebagai apa? Objek penderita. Kau dizolimi. Kau teraniaya. Nah, kalau seperti itu Bapak Paus pun mengatakan seperti ini. Bagus. Dalam Amoris Laetitia, ketegangan yang ditimbulkan oleh sebuah budaya individualistis yang berlebihan dan kenikmatan menyebabkan intoleransi dan agresivitas dalam keluarga. Kenapa keluarga akhirnya bertengkar, marahan, tidak bisa mengampuni? Karena terlalu individualis dan mencari kenikmatan dulu. Maaf. Orang-orang sekarang ini seringkali punya sedikit ya, anak satu dua. Sudah anaknya sedikit, yang ngurusnya pembantu atau suster. Ibunya bisa hang out, jalan-jalan. Ya, akibatnya apa? Anak-anak tidak pernah mendapatkan kasih sayang sesungguhnya. Anak-anak tidak pernah belajar apa arti pengorbanan. Karena ibu pun gak pernah berkorban untuk saya. Ibu saja menitipkan saya. Dan Anda tahu hasil dari
anak-anak yang didampingi oleh ART kebanyakan lepas, tidak pernah dikontrol. Menyedihkan sekali tuh anak jalan main-main, ART-nya sibuk sendiri. Dikasih obat tidur terus. Maka ditelepon, sedang tidur, nyonya sedang tidur. Kenapa tidur terus? Diperiksa ke dokter, anak ini ketagihan obat tidur. Jadi lihat, karena terlalu individualistis dan mencari kenikmatan. Tapi kalau sedang jutek banget. Kita harus mendekatin dia. Padahal sudah menikah sekian tahun. Bahkan beberapa pasangan juga kalau marah tidak terpuaskan bisa berteriak, menangis, melempar piring. Saya teringat sekarang Wuling itu kan bisa diajak bicara mobilnya tuh ya. On radio langsung. Itu also kejadian bully dan panas istri saya. Pasti bully berkata, saya tidak berani Pak. Menyudutkan pasangan, menyalahkan pasangan. Maka tantangan hidup berkeluarga di dalam Amoris Laetitia berkata apa? Jadi selama perkawinan ini cocok, saya pertahankan. Selama perkawinan tidak cocok, ya sudah cuekin aja. Toh dia bisa ngurus diri sendiri. Atau perkawinan di dalam Amoris Laetitia paragraf 42. Suami istri sulit berkembang dalam hal cinta karena pornografi pendewaan tubuh. Bapak Ibu ingat, bedakan antara seksualitas dan sensualitas. Kalau sensualitas itu adalah hubungan kami. Kalau seksualitas itu lebih dari luas daripada hubungan kami. Jadi kalau seksualitas itu adalah making love. Sensualitas itu making love. Kalau seksualitas itu adalah love making. Memegang pasangan itu seksualitas. Pasangan sedang nangis, dipeluk, itu seksualitas. Pasangan sedang capek, dipijet, itu seksualitas. Jadi kita seringkali sensualitasnya yang didahulukan. Apalagi beberapa bapak-bapak suka lihat toh, Romo, saya ini selalu kalau minta jatah kepada istri-istri itu menolak. Sampai kita, ayo ma. Pakai minyak kayu putih, bawang merah. Suster kok ketawa? Iya suster ya. Berapa hari kemudian tidak bisa mengelak lagi dan suami kalau sudah di ujung tanduk, kutang di sini sudah. Dan suami cepat sekali on-nya gitu ya. Kalau perempuan on off kadang-kadang gitu ya. Karena suami sudah, ayo ma gitu. Akhirnya istri tidak bisa melawan lagi. Karena pornografi. Jadi kita berpikir bahwa sensualitas itu semata-mata hanya kepuasan. No. Ingat, sensualitas bahasa kasih yang tertinggi dalam sebuah perkawinan. Maka butuh seksualitas dulu Pak. Butuh punya waktu untuk dinyamankan pasangan Anda. Kadang saya mengatakan, berdoa dulu lah. Masa jangan rosario. Ada juga muncul kekerasan lain dalam sebuah perkawinan. Karena apa? Ada kebiasaan. Judi, narkoba, dan sekarang adalah apa? Orang ketergantungan pada yang namanya gadget. Hati-hati, itu pun bisa menjadi candu yang menghancurkan relasi.
Maka Anda berani harus untuk melepaskan puasa, gadget. Itu yang dianjurkan oleh Bapak Paus. Puasa, gadget, supaya apa? Ngobrol lagi, menyonyo lagi. Gitu ya. Bicara lagi, ngomong lagi. Oke. Amoris Laetitia mengatakan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, sempurna. Dan dikemas sekali dan bagi semua. Membutuhkan perkembangan demi tahap. Berkembang. Pelan-pelan. Jadi nggak sekali jadi. Oleh karena itu saya senang sekali ini nih. I always thought love was shaped like a heart, but it's actually shaped like a cross. Cinta itu bukan seperti hati yang selalu indah, mempesona, menggairahkan. Enggak, itu hanya ada di dalam cerita kartun. Dua faktor utama yang dikatakan oleh Bapak Paus tentang perkawinan adalah apa? Tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna. Kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Istri mengeluh tentang suami, jangan lupa suami pun mengeluh tentang Anda. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat. dan keluarga yang sehat tanpa Si oncom ini Tuhan, tak ulek sekalian. Itu lihat. Kenapa? Karena Anda hidup di dalam kemarahan, kejengkelan. Jadi wanginya dia, suaranya dia, itu sudah menjadi sesuatu yang menggelisahkan, membuat tidak nyaman. Apalagi kalau dia mendekati, Anda membuat marah, jengkel. Maka pengampunan, dan ingat, to forgive is not to forget. Gak mungkin kita forgetting. To forgive is to love again. Itu bahasanya Santa Teresia dari Kalkuta. Beliau mengatakan, mengampuni itu mencintai kembali. Dan yang kedua adalah apa? Kasih itu tidak, nah ini lihat Ibu. Coba lihat, saya senang lihat ini. Apa yang Bapak lihat? Di depan? Hah? Ya, beberapa berkata titik hitam. Beberapa berkata layar putih. Ingat, cukup banyak orang yang hanya tertarik melihat titik hitamnya saja. Dan melupakan layar putih yang begitu besar. Bu, Pak, jangan lupa. Dulu tuh Anda kagum dengan dia. Ingat, dulu. Jangan ketawa, dengerin ini serius, coy. Ya Allah. kapan coba dia. Dulu Anda Dengan dia, sekarang kekaguman itu bukan hilang. Harus dicari lagi. Harus dicari lagi. Pengorbanan. jangan lupa, Bu, Bapak jadi seperti itu karena kawin dengan ibu. Coba kawin dengan siapa? Dona Maya. Pasti Maya. Saya berani karena tadi saya dijemput dan saya tidak akan diantar lagi oleh beliau, saudara-saudara. Maka bahasa yang paling penting nasihat Fransiskus adalah apa dalam Amoris Laetitia? Tingkatkan komunikasi. Tingkatkan komunikasi. Dan ada 4 bahasa komunikasi dalam perkawinan. Relationship, hubungan gak akan pernah berkembang kalau gak ada komunikasi. Jangan Anda berkata, Romo saya itu mencintai pasangan saya. Cuma gak pernah ngomong doang. Suami gak mau kalah. Apa namanya? Piara burung. Jo. Sampai sarungnya melorot. Jo.
Sebuah relasi tidak akan pernah berkembang tanpa sebuah komunikasi. Maka ada 4 komunikasi yang saya ingatkan. Pertama adalah apa? Diskusi. Diskusi itu artinya apa? Cari solusi. Maka diskusi itu bicaranya di level apa? Siapa yang masuk akal? Siapa yang masuk akal? Itu diskusi. Kenapa kita bisa sore, kita bisa pagi? Diskusilah. Kalau dialog itu adalah hati ke hati. Perasaan. Maka kalau dialog tidak ada cari solusi. Dialog itu yang penting apa? Melepaskan. Melepaskan. Pak, saya capek. Saya jengkel. Anda jangan langsung tersinggung. Apa yang membuat ibu jengkel? Tenang aja. Jadi kalau istri Anda melampiaskan atau melepaskan kemarahan, jangan langsung dihubungkan selalu dengan Anda. Tidak. Anda bukan faktor penyebab, itu sudah jelas banget. Jadi dengarkan saja. Dengarkan. Jadi dialog itu adalah mengungkapkan isi hati. Saya capek, saya lelah. Oh, kita jawab kenapa? Dia butuh melepaskan. Ngelihat apa namanya gerak-gerik suaminya. Lihat suaminya sudah pakai bajunya aneh-aneh. Lalu mulai pakai minyak wangi, disisir rapi padahal nggak ada rambutnya gitu ya. Pasti jatuh cinta lagi ya, gitu ya itu. Ya. Langsung enging-enging. Langsung tahu gitu ya. Nah, kita pun sama. Kita ngelihat kalau istri sudah murem, sudah sedih, jangan langsung, udah deh jangan ngomong dulu. Anda harus tahu bahasa tubuh itu. Dan yang keempat adalah yang tadi, bahasa seksual. Sekali lagi bukan sensual yang saya katakan. Sentuhlah, jalanlah, peluklah. Ayah saya Jawa, ibu saya Jawa Tulen. Pamali. Anda tahu pamali? Jarang mengungkapkan kayak gitu. Boro-boro mencium, enggak pernah. Kami di keluarga juga jarang berpelukan gitu, jarang. Bahkan saya adalah seorang anak yang rasanya tidak pernah dipeluk ayah. Karena saya lihat di album masa kecil, adik saya dipeluk, digendong. Yang satu ditimang-timang. Saya sama tukang becak. Saya sama papa, Bu, ayah saya yang mana yang asli? Ya kui bapakmu. Kenapa saya kok enggak ya boh bapakmu jarang? Oh ya sudah. Sampai akhirnya saya dididik sebagai anak terluka. Saya terluka oleh ayah. Sudah dibodoh-bodohkan. Saya nggak bisa apa-apa, saya nangis. Ibu saya yang mendekati saya. Ibu saya selalu gini, Eko enggak apa-apa. Walaupun bodoh juga anak ibu. Nggak apa-apa kok, harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter kok. Sehingga saya ngomong, ya udah ya Bu, saya Eko bodoh nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa, saya selama-lamanya. Ibu yang selalu bilang, sampai saya setelah jadi romo, saya belum bisa mengampuni ayah saya, setelah saya jadi pastor. Saya mau ngorah, saya khusus di Filipina tentang tahun 1000-an. Saya harus bereskan dulu masalah saya. Masalah saya adalah apa? Tidak bisa memaafkan ayah. Maka suatu saat dosen saya mengatakan, kamu pulang ke Indonesia, you hug your dad. No. Kata saya, enggak pernah, sorry. I am priest. I am priest, I do not need love anymore. Edan, kata gue. Tapi lama-lama enggak benar saya. Enggak beres. Saya pulang, kita retret, Bapak Ibu. Dalam retret satu keluarga. Saya boleh peluk kamu. Saya sangat rindu. Saya tidak pernah dipeluk oleh ayah. Lalu akhirnya ayah cium. Lalu aku. Saya peluk dia. Saya nggak lepaskan.
melingkarkan tangan ke belakang misalnya, dan kami memeluk sama-sama. Ayah. Nah, ini pelukan yang terindah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya semenjak itu kami belajar untuk mengungkapkan sayang. Sampai itu istilah ayah lucu tuh. Waktu setelah itu ayah kalau dengan ibu dipotret, langsung ibu dipeluk, dicium. Lalu saya tanya, Pak kenapa langsung dipeluk? Daripada nanti sudah dingin, gak enak. Langsung saya, oh iya ya, betul banget. Jadi mengekspresikan sayang tuh sekarang selama masih hidup. Jangan nanti-nanti menyesal. Dan ingat, suami adalah anugerah, istri adalah anugerah. Artinya apa? Suatu saat Tuhan memanggil. Kapanpun, bisa jadi malam ini. Si ibu, aduh harus dipeluk nih malam ini. Betul. Maaf ya, kita itu selalu menjadi manusia yang menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda ungkapan cinta. Dan akhirnya apa? Menyesal. Goblok kata saya. Saya tidak mau jadi orang goblok. Enggak. Maka waktu kemarin pun Cynthia saya datengin, saya kasih angpau ayah. Saya bilang, ayah, saya bahagia, saya jadi Romo seperti ini karena ayah mendidik dengan keras. Terima kasih. Saya jujur sekarang kalau ketemu ayah, ya kita jalan, kita makan. Saya buat senang ayah. Saya jalan-jalan ke Jogja, beliau ngobrol banyak. Biarkan dia menikmati punya anak saya. Saya menikmati kebersamaan dengan dia. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi dengan ibu dan ayah indah. Ibu setelah pensiun, stroke, tidak bisa apa-apa. Dan tetap 8 tahun dirawat oleh ayah. Dan ayah tidak mau punya perawat. Kita nawarin anak-anak kita, Pak, dijaga sama perawat aja. Kurang. Mbok mungkin ya aku udah kenal. Ambil ya, ambil gawe tambah. Ya saya kiri aku saya rawat kiri. Itu kan ayah itu mandi, ibu ngangkat ibu, dan Anda tahu tahun kelima ayah kena pendidikan saraf belakang. Dan waktu divonis oleh dokter bahwa kena pendidikan. Ada kan bapak nangis, saya nangis. Saya marah, tentara nangis. Mosok. Biasanya menganiaya putranya yang terkasih ini ya. Saiki nangis. Anda tahu jawab ayah, nak, aku menangis bukan karena aku sakit. Sekarang aku sudah tidak boleh lagi ngangkat ibu kamu. Siapa nanti yang mau ngangkat? Edan, kata saya. Sakit pun dia masih memikirkan istrinya. Jadi gak ada cinta yang seindah itu kalau tidak ada Tuhan bersama mereka. Sampai saya selalu cerita toh, ibu saya waktu hampir meninggal di ICU, saya tanya, Bu, nanti ibu tindak surga ya Bu ya. Ibu menikah, cari mbok yang ganteng Bu ben turunane ki sing apik, ora ireng kaya ngene. Aja Jawa neh, Jawa kireng. Kata saya. Ibu menjawab dengan tenang, ora, aku golek bapakmu. Bapakmu ki apik. Ora, aku harus tetep arep golek bapakmu. Nah, pertanyaannya, kalau nanti di surga masih mencari suami istri yang sama? Maaf Romo, mungkin kita tidak menunda lagi untuk sesi tanya jawab. Ya, Kan nggak boleh menunda-nunda kebaikan. baik, Romo. Bapak Ibu. Sudah Bu, selesai kok saya. Oh, iya. Tersinggung saya, selesai. Bapak Ibu terima kasih banyak. Itu yang saya ingin sharingkan dengan Anda. Tuhan memberkati.